Hai semuanya, mungkin kalian orang yang benar-benar perlu nonton ini. Mungkin kalian lagi capek, lagi ngerasa sendirian, atau bahkan lagi muak banget sama hidup yang kayaknya nggak ngasih kalian jeda buat bernapas. Dan kalau itu benar, izinkan saya bilang satu hal penting. Nggak apa-apa kok, buat nggak baik-baik aja. Sekarang ini kita hidup di dunia yang terlalu cepat, terlalu bising, dan terlalu banyak tuntutan buat selalu terlihat bahagia. Scroll media sosial, kalian lihat orang-orang senyum terus, cerita tentang pencapaian mereka, tunjukin hidup yang kelihatannya sempurna. Tapi di balik layar, banyak dari kita yang sebenarnya lagi jungkir balik, berantakan, dan cuman pura-pura kuat. Kita dikasih ilusi bahwa kalau kita nggak bahagia terus, berarti kita gagal jadi manusia positif. Dan dari sinilah lahir yang namanya toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Secara sederhana, toxic positivity adalah dorongan atau tekanan buat selalu berpikir positif, bahkan di saat yang nggak masuk akal. Misalnya, kalian lagi sedih karena kehilangan seseorang, tapi orang lain bilang, "Yuk semangat, jangan sedih terus dong, harusnya kamu bersyukur." Atau kalian stres karena kerjaan, tapi malah dikomentari, "Masih mending kamu punya kerjaan, banyak orang nganggur di luar sana." Dengar kalimat-kalimat kayak gitu, bikin kita ngerasa bersalah atas perasaan kita sendiri. Seolah-olah sedih itu dosa. Seolah-olah kecewa itu kelemahan. Padahal perasaan-perasaan itu wajar banget. Saya pengen kalian tahu satu hal penting. Emosi negatif itu nggak berbahaya. Justru menekan emosi itu yang bisa jadi racun. Kalau kalian terus-terusan memaksa diri buat bahagia, kalian bukan menyelesaikan masalah. Kalian cuma menaruh karpet di atas luka yang belum kering. Dan luka yang ditutupi nggak akan pernah benar-benar sembuh. Kita sering diajarin bahwa jadi kuat itu artinya nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh. Harus selalu berpikir positif, tapi itu pemahaman yang keliru. Kuat itu bukan soal menolak emosi, tapi soal berani menghadapinya. Kuat itu bukan menahan tangis, tapi berani jujur soal apa yang kita rasain. Kita ini manusia, bukan robot. Kita punya spektrum emosi yang luas. Dan semuanya valid, baik itu senang, sedih, marah, takut, kecewa, bahkan rasa lelah yang nggak bisa dijelaskan. Kalau kalian ngerasa hari ini berat, dan kalian cuma bisa tarik napas panjang tanpa tahu harus ngomong apa, itu nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa gagal dan belum bisa bangkit, itu juga nggak apa-apa. Kalau kalian iri sama orang lain yang hidupnya terlihat lebih lancar, lebih tenang, itu manusiawi banget. Please, jangan paksa diri kalian buat terus senyum kalau dalam hati kalian pengen teriak. Toxic positivity seringkali muncul karena niat baik. Orang ingin bantu kalian, tapi sayangnya, cara mereka malah bikin kalian merasa semakin terisolasi. Contohnya kalimat seperti, "Everything happens for a reason." Semua terjadi karena alasan tertentu. Kalimat itu kedengarannya positif, tapi bisa sangat menyakitkan buat seseorang yang lagi berduka. Karena kenyataannya, nggak semua hal bisa dijelaskan atau dimaknai secara instan. Kadang, kita cuma perlu waktu buat menerima bahwa hidup nggak adil. Dan itu bukan akhir dunia. Sebaliknya dari toxic positivity, ada yang namanya emotional validation atau memvalidasi emosi. Ini artinya kita mengakui bahwa perasaan seseorang itu valid, masuk akal, dan layak untuk dirasakan. Kalau teman kalian lagi sedih, daripada bilang, "Jangan nangis, kamu harus kuat." Lebih baik kalian bilang, "Aku ngerti kok kenapa kamu sedih. Itu memang menyakitkan. Aku di sini kalau kamu butuh cerita." Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dan penting juga buat mulai melakukan validasi pada diri sendiri. Saat kalian marah, jangan langsung nyalahin diri, tapi tanya, "Kenapa ya aku bisa marah? Apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang?" Ketika kalian ngerasa cemas, jangan langsung ngusir rasa itu, tapi peluk dia, dengarkan dia. Karena semua emosi datang buat ngajarin sesuatu,
bukan buat dihukum. Terkadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita berpikir harus selalu semangat, harus selalu produktif, harus selalu jadi versi terbaik dari diri kita. Padahal, menjadi versi terbaik itu juga butuh istirahat. Ada kalanya kita perlu berhenti, menangis, merenung, bahkan merasa kosong, sebelum akhirnya bisa melangkah lagi. Healing is not linear, penyembuhan itu nggak lurus. Kadang kita maju, kadang mundur, dan itu sepenuhnya normal. Toxic positivity juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita terus-terusan bilang, kamu lebay, coba deh bersyukur. Kita bukan membantu, tapi malah menutup ruang aman buat orang terbuka. Akibatnya, mereka jadi enggan cerita, merasa sendirian, dan semakin jauh. Padahal yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi pelukan. Bukan nasihat, tapi kehadiran. Kadang, duduk bareng tanpa banyak bicara bisa jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kata motivasi yang klise. Kalau kalian pengen bantu seseorang yang lagi struggling, cukup hadir. Dengerin tanpa menghakimi. Bilang aja, aku nggak bisa ngerasain persis apa yang kamu rasain, tapi aku ada di sini. That's it. Kalimat sederhana kayak gitu bisa jadi lifeline. Tali penyelamat buat seseorang yang merasa hidupnya hancur. Dan kalau kalian sendiri yang lagi berjuang, ingat ini. Kalian berhak merasa. Kalian berhak lelah. Kalian berhak sedih. Nggak ada aturan yang bilang kalian harus bahagia terus biar hidup kalian dianggap berhasil. Justru, dari rasa sakit itu, kita belajar jadi lebih peka, lebih manusiawi, dan lebih peduli. Saya tahu, kadang kita takut terlihat lemah, takut dianggap drama. Tapi, jujur itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Berani bilang, saya nggak baik-baik aja adalah bentuk kejujuran yang paling dalam. Karena dari situlah proses pemulihan dimulai. Jangan malu buat cari bantuan. Jangan ragu buat cerita ke orang terpercaya atau bahkan ke profesional. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau badan sakit kita ke dokter, kalau hati sakit, ya nggak ada salahnya ngobrol sama psikolog atau konselor. Bukan berarti kalian gila, tapi justru karena kalian cukup waras buat tahu kalian butuh pertolongan. Toxic positivity sering menyembunyikan luka di balik senyum palsu, tapi senyum yang dipaksakan nggak akan menyembuhkan apa-apa. Yang bisa menyembuhkan adalah keberanian buat menghadapi apa yang sebenarnya kita rasakan dan kasih ruang untuk emosi itu keluar. Jangan biarkan kata positif jadi tekanan baru. Jadikan dia pilihan, bukan paksaan. Ada satu kalimat yang selalu saya ingat. Feelings are visitors. Let them come and go. Perasaan itu seperti tamu. Biarkan mereka datang dan pergi. Jadi kalau hari ini kalian sedih, izinkan diri kalian buat sedih. Kalau kalian marah, rasakan itu. Tapi jangan biarkan mereka menetap selamanya. Biarkan mereka mampir, sampaikan pesan mereka, lalu lepaskan perlahan-lahan. Ingat juga, hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling bahagia. Hidup itu perjalanan mengenali diri, menerima luka, dan tumbuh dari sana. Dan kadang, pertumbuhan itu datang bukan dari tawa, tapi dari tangis. Bukan dari kemenangan, tapi dari kegagalan. Kita jadi dewasa bukan karena selalu positif, tapi karena kita pernah jatuh dan memilih bangkit dengan cara kita sendiri. Jadi, kalau kalian ngerasa hari ini nggak baik-baik aja, pelan-pelan aja, ya. Nggak perlu buru-buru sembuh, nggak usah maksain diri buat senyum. Tarik napas dan bilang ke diri sendiri, aku manusia, aku berhak merasakan semua ini. Karena dengan begitu, kalian sedang merawat diri kalian dengan cara yang paling manusiawi. Dan terakhir, saya cuma mau bilang, kalian gak sendirian. Di luar sana, banyak orang juga lagi berjuang. Mungkin mereka gak terlihat, mungkin mereka juga diam-diam nyari kekuatan kayak kalian. Tapi percayalah, kita semua lagi belajar. Kita semua lagi berproses.
Dan selama kita masih mau jujur sama diri sendiri, kita masih punya harapan. Nggak perlu jadi versi positif dari diri kalian setiap saat. Cukup jadi versi jujur dari diri kalian. Karena di sanalah kekuatan yang sebenarnya tinggal.